Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan materi yang baru, yaitu topiknya adalah isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Sini isomer kita dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur nanti ada 3 bagian, yaitu isomer rantai atau isomer rangka. Kemudian yang kedua isomer posisi, yang ketiga adalah isomer fungsional. Untuk yang ruang itu ada 2 nanti, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Pada kesempatan ini saya menjelaskan yang pertama dulu, yaitu isomer struktur. Isomer struktur nanti ada 3 yang kita pelajari, yaitu isomer rantai, isomer posisi, dan isomer fungsional. Saya akan melanjutkan. Isomer struktur itu apa? Yang pertama adalah rantai, isomer rantai atau rangka. Isomer rantai atau rangka, di sini terjadi perbedaan rantai karbonnya. Jadi misalnya rantai karbonnya lurus, kemudian mempunyai isomer atau bentuk lain, misalnya dibuat cabang. Contohnya misalnya ini. Contohnya butana. Butana itu punya isomer yang pertama itu 2, 3, 4. Butana itu adalah C-nya 4, hidrogennya 10. Ya, saya jajarkan C-nya 4. Ini H3, H2, H2, H3. Apa namanya? Namanya adalah normal butana. Di sini dikasih N. Maksudnya normal adalah rantainya lurus, tidak bercabang. Terus kemudian dia punya bentuk lain. Bentuk lain dari butana ini, induknya yang 4 ini kita putus 1. 1, 2, 3. Satunya tadi dibuat sebagai cabang. Ini yang namanya isomer rantai atau isomer rangka. Kalau kita hitung, C-nya 4, hidrogennya 10. Jadi sebenarnya 1, 2, 3, 4. Hidrogennya 3 tambah 2, 5, 7, 10. Dan yang bawah C-nya 4 sama hidrogennya 3, 3, 3, 9 tambah 1, 10. Apa namanya ini? Ini namanya 2-metil propana. Nah, berarti di sini butana mempunyai 2 isomer. Butana mempunyai 2 isomer. Ini yang dimaksud dengan isomer rantai atau isomer rangka. Terus C5 pentana punya berapa isomer? Jadi gini ya, untuk membuat isomer kalian mencoba. Jadi misalnya C-nya 5 dijejer dulu C-nya 5. Kemudian kita potong induknya 1. Jadi 4 induknya ya, rantai utama jadi 4. Kemudian 1C tadi dibuat sebagai cabang. Jadi membuat isomer itu mempunyai bentuk lain. Kalau isomernya ketemu 4, ya kamu mengerjakannya harus ketemu 4. Nah, kalau sudah, saya kasih contoh lain, misalnya pentana. Pentana punya berapa isomer? Kita cari. Ini masih isomer rantai ya, masih isomer rantai. Nah, contohnya misalnya pentana. Pentana berarti C-nya 5, hidrogennya 12. Jadi karena rumus umumnya alkana kan Cn H2n plus 2. Jadi ini
alkana ya, rumusnya alkana. Pentana punya berapa isomer? Kita C-nya 5. Kita tulis C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang pertama dibuat lurus dulu. Nah, kita masukkan hidrogennya. Hidrogennya harus ketemu 12 ya. Berarti ini 3, yang tengah ini kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 3. Kalau kita hitung 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 2 9 tambah 3 12. C-nya tuh 2 3 4 5 sama. Ya, jadi di sini dikatakan isomer itu rumus molekulnya ini sama, tetapi rumus strukturnya yang berbeda. Nah, apa namanya ini? Namanya berarti N-pentana. Nah, N-pentana maksudnya adalah normal pentana. Kemudian terus langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya kamu potong induknya atau rantai induknya tadi 5 dipotong jadi 4. Maka satunya nanti dibikin cabang. Nah ini ya, 1 2 3 4. Satunya dibuat sebagai cabang. Nah, misalnya di sini. Kita tulis berarti H3, H3, H2, H3, ini berarti kurang 1 hidrogennya. Nah, atau kita tulis ditaruh di sini tidak apa-apa. Jadi ini H, nah, seperti ini. Apa namanya? Berarti ini induknya 4 butana. Butana ini cabangnya di nomor 2. Maka ini namanya 2 metil. Induknya 4. Apa 4? 2 metil butana. Terus kamu bayangkan gini, tadi cabangnya metil di nomor 2. Terus kemudian kamu bayangkan, apakah bisa di nomor 3 cabang metil ini kamu taruh di sini? Apakah ini nomornya 3 kalau kamu taruh di sini? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena kalau kamu taruh C-nya di sini, di C yang nomor 3 ini, ngitungnya tidak boleh dari kiri ke kanan, tetapi dari kanan ke kiri. Berarti sini 1 2. Berarti sama. Namanya juga 2 metil butana. Terus mungkin kalian dalam hati punya pertanyaan. Kalau saya nulis di sini metilnya boleh apa tidak? Boleh. Ya, terserah. Tapi namanya tidak 3 metil, tetapi 2 metil butana. Gitu ya. Jadi cabang metil ini kamu boleh naruh di sini, di C yang ini. Tapi namanya tidak dari kiri ke kanan, tetapi kanan ke kiri. Jadi 1 2. Tetap namanya 2 metil butana. Jadi metil ini boleh ditaruh di sini, boleh ditaruh di C yang ini. Ya, tapi namanya tetap 2 metil butana. Berarti kalau gitu kesimpulannya, oh tidak bisa kalau butana itu ada metil di nomor 3. Terus diapakan lagi Bu? Induknya kita potong 1 lagi. Nah, jadi tadi C-nya 4 induknya, berarti kita potong 1 lagi, C-nya jadi berapa? Jadi 3 induknya. Jadi 1 2 3. Kan kurang 2 C-nya. Kurang 2 C-nya taruh di mana? Di tengah ini, atas bawah. Sehingga kalau kita tulis H3 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 H3. Jadi C-nya tuh 2 3 4 5 sama C-nya 5. Hidrogennya 3 3 3 3 3 kali 4 12. Nah, ini yang dinamakan isomer. Rumus molekulnya sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, apa ini namanya? Berarti namanya 2,2 dimetil. Terus induknya 3 apa 3? Propana. Nah, jadi kesimpulannya pentana punya berapa isomer? 1 2 3. Jadi pentana punya 3 isomer. Jadi kesimpulannya makin banyak atom C-nya, maka makin banyak isomernya. Makin banyak atomnya, makin banyak isomernya. Ini penjelasan saya untuk isomer rantai.
Sekarang kalau sudah paham isomer rantai, kita lanjutkan yang namanya isomer posisi. Ya, isomer posisi. Ya, saya hapus. Isomer posisi. Apa itu isomer posisi? Isomer posisi itu bila ada senyawa yang mempunyai gugus fungsi. Jadi gugus fungsi beda letaknya gugus fungsi tadi itu berbeda. Misalnya contohnya mungkin butena. Nah, butena, masih ingat butena atau alkena di sini tadi alkana. Alkena sebetulnya itu pelajaran atau kelas 11 dulu. Kelas 11 di semester ganjil ya. Butena termasuk alkena. Rumusnya alkena CnH2n. Berarti kalau butena C-nya 4. Berapa hidrogennya? 2 kalinya, berarti hanya 8. C4 ke 8. Bagaimana rumusnya? C-nya kamu lihat, tulis C-nya 4. Nah, terus kemudian dikasih ikatan rangkap. Kemudian ditambahi hidrogennya di sini, hidrogennya ikatannya sudah 2, berarti tangannya hidrogen C kurang 2. Ini tangannya C kurang 1. Ini 2, ini H3. Sekarang kalau kita hitung C-nya 4, hidrogennya 3 tambah 2 5, tambah 1 6, tambah 2 8 sama. Ya. Apa namanya ini? Enanya di nomor 1. Maka ini namanya 1 butena. 1 butena. Kemudian apakah enak ini bisa di nomor tengah atau di nomor 2? Bisa ya, makanya ini dikatakan isomer posisi. Posisi ikatan enanya berbeda. Nah, ini kalau saya tulis lagi 1, 2, 3, 4. Enanya di nomor 2. Kalau saya tulis H3, ini berarti H, ini H, ini H3. Nah, ini namanya 2 butena. Ini namanya isomer posisi. Isomer posisi. Nah, kalau sudah, kalau pada alkena, mungkin saya lanjutkan lagi yang alkuna. Sambil sekalian mengingat kelas 11. Nah, butena. Butena di sini sekarang saya ganti butuna. Berarti alkuna. Butuna. Alkuna rumusnya adalah CnH2n-2. Kalau C-nya 4, berarti hidrogennya berapa? 6. Nah, kita cari isomer yang dimaksud posisinya. Nah, C4H6. C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Karena alkuna, maka ikatannya rangkap 3. Sekarang kita lengkapi hidrogennya. C yang ini tangannya sudah 3, berarti kurang 1 diikat oleh H. C yang ini tangannya sudah 4, berarti tidak pakai H. Kemudian C yang nomor 3 ini tangannya masih 2, berarti 2 kurang 2 diikat oleh hidrogen. C yang ujung masih 1 diikat oleh C, tangannya berarti kurang 3 diikat oleh H. Sekarang kita cocokkan, apakah betul C-nya 4, hidrogennya 6? 1, 2, 3, 4 sama ya. Hidrogennya 6, 3 ditambah 2, 5 tambah 1, 6. Apa namanya ini? Berarti namanya 1 butuna. 1 butuna. Apakah bisa ini di tengah? Nah, jadi bisa ya. 1, 2, 3, 4. Karena ini berarti hidrogennya kurang, tangannya C kurang 3 diikat oleh hidrogen. C yang tengah ini berarti tangannya sudah sama-sama 4. Ini sudah 4, ini sudah 4. Ini kurang
kurang 3. Kalau kita cocokkan rumus molekulnya, C-nya 4 sama hidrogennya 3 tambah 3, 6 sama. Apa namanya? Ini di tengah, di nomor 2. Maka namanya 2 butunan. Nah, ini namanya isomer posisi pada alkuna. Sekarang bagaimana kalau isomer posisi pada alkohol atau alkanol? Ya, kalau sudah saya hapus ya. Saya lanjutkan lagi, masih materi isomer posisi tetapi pada alkanol. Pada alkanol. Misalnya pada propanol. Propanol. Ya, kalau saya tulis C-nya 3, hidrogennya 7, ada OH. Nah, kita paskan 1, 2, 3. Ya. Sini ada gugus OH. Nah, karena alkanol ya. Terus kemudian kita lengkapi di sini H3 ya, di sini H2, di sini kan tangannya C masih 2 diikat oleh O, satunya diikat C. Berarti tangannya C ini kurang 2, H2. Kalau kita masukkan ke rumusnya, C-nya 3 tuh 2, 3. Hidrogennya 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah ini 5, 7. Oh, ini 3, 2, 2 OH. Ya, sebentar. 5 itu kok kurang bentar. Jadi ini namanya propanol. Ini berarti C-nya C3, CH2, 5, 7. Ini jenis saya pilihkan aja biar jelas. Ini H ya. Ini H, ini H, ini H3-nya saya tulis ini, nanti saya anukan sama molimut. Nah, ini propanol saya tuliskan ini. Jadi C3 H8O atau C7 OH. Nah, di sini berarti kan hidrogennya dijumlah sama ini 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa. Nanti kalau pakai molimut ini O ini sama H seperti ini. Nah, apa namanya ini? Ini nomor 1 berarti. Maka namanya 1 propanol. Nah, terus apakah bisa ini di nomor 2? Berarti bisa. Sekarang saya tulis lagi 1, 2, 3. Sekarang OH-nya ganti di nomor 2. Nah, kita lengkapi, berarti ini H3, ini tangannya kurang 1 ya. H, sini H3. Jadi sini C-nya 3, hidrogennya 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7 tambah 1 di sini OH-nya ini. OH. Apa namanya? 2 propanol. Nah, ini juga namanya isomer posisi. Posisi apa? Posisi gugus OH-nya yang berbeda. Rumus molekulnya sama. Ah, ini yang dimaksud dengan isomer posisi. Saya lanjutkan yang ketiga, yaitu isomer apa? Fungsional. Dihapus. Isomer fungsional. Yang C ya, yang ketiga isomer fungsional. Contohnya misalnya ini alkanol. Dan yang sini alkoksi alkanol. Jadi nanti ini tuh berisomer. Sekarang contohnya misalkan alkanol ini CH3 CH2 OH. Yang alkoksi CH3 OCH3. Sekarang apa namanya ini? Alkanol ya, masih ingat?
yang kemarin materi yang kemarin isomer senyawa turunan alkana. Nah, ini alkanol berarti A diakhiri ol, diganti ol atau diganti ol. Sekarang C-nya 2 berarti kan etana ya, A diganti ol maka jadi etanol. Terus yang ini alkoksi alkana berarti apa? Metoksi metanol. Sekarang saya tanya rumus molekulnya. Rumus molekulnya dari etanol. Kita hitung C-nya 1, 2 ya. Kita masukkan C-nya 2. Hidrogennya dihitung semua. Coba kalian hitung semua. C-nya berarti hidrogennya 3 ditambah 2, 7 tambah 2, 5 ya. Tambah 2, 5 tambah 1, 6. Berarti hidrogennya 6. Oksigennya 1. Ini rumusnya etanol, rumus molekulnya ternyata C2H6O. Terus yang sana, alkoksi alkana. Alkoksi alkana berapa C-nya? 2, sama. Hidrogennya 3 tambah 3, 6. Oksigennya 1, sama rumus molekulnya. Nah, di sini rumus molekulnya sama. Apanya yang berbeda? Gugus fungsinya. Ya, gugus fungsinya yang berbeda. Ini gugus fungsi alkohol, gugusnya OH, sedangkan alkoksi gugusnya O. Nah, ini yang membedakan yang namanya isomer fungsional. Sekarang dari rumus isomer fungsional ini, rumus molekulnya alkoksi sama alkanol ini sama. Sekarang kita cari rumus umumnya. Maksudnya rumus umum itu untuk mencari keduanya ini. Kalau ada senyawa yang mempunyai rumus molekul, misalnya diketahui CXHYO berapa, kamu masukkan rumusnya. Nanti kamu membuat isomer yang mana? Nanti karena ada 3 pasang, jadi ini alkanol pasangannya sama alkoksi alkana. Terus nanti yang kedua itu pasangan alkanal dengan alkanon. Yang ketiga asam alkanoat sama alkil alkanoat. Nah, itu sepasang-sepasang. Nah, sekarang kita cari rumus molekul ini, kita cari untuk mencari rumus umumnya. Maka rumus umumnya adalah C-nya 2, hidrogennya 6. Berarti kalau saya kalikan 2 kalinya C, masih kurang ya. Kalau 2 kalinya berarti kan 4. Berarti 4 kok ini 6, berarti ditambah 2. Sehingga rumus umumnya CnH2n plus 2O. Jadi jika kamu menjumpai rumus molekul, kamu masukkan sesuai rumusnya ini, rumusnya CnH2n plus 2, maka kamu membuat isomernya alkanol sama alkoksi alkana. Nah, jadi caranya gitu. Jadi kalau diketahui rumus molekulnya sesuai rumusnya ini, kamu masukkan CnH2n plus 2O, berarti kamu membuat isomernya. Bu, harus 2 Bu, harus 2 gugus ini. Iya. Jadi kalau kamu hanya menjawab alkanol saja, masih salah. Ya, karena ada 2. Kecuali kamu misalnya perintahnya tulis isomernya pentanol. Misalnya tulis isomernya pentanol. Berarti kamu hanya membuat isomernya pentanol saja. Kalau kamu disuruh tulis semua rumus kemungkinan, ada rumus molekul yang kamu masukkan sesuai dengan rumusnya ini, berarti kamu harus membuat 2 isomer ini, alkanol sama alkoksi alkana. Nah, jadi paham ya? Sekarang pasangan yang kedua yaitu alkanal sama alkanon. Nah, jadi masih isomer fungsional. Ini alkanal sama alkanon. Nah, contohnya misalnya ini CH3, CH2, COH. Ini CH3, CO, CH3. Karena alkanal ini apa namanya? C-nya 3 ya. C-nya 3 propana, tinggal nambahi R. Maka jadi
propanal. Sedangkan ini C-nya 3, propana, A-nya belakang diganti on, maka jadi propanon. Nah, sekarang kita cari rumus molekulnya dari dua ini, dari senyawa dua ini. Kita cari rumus molekulnya. Sekarang kita cari alkana dulu. C-nya berapa ini? Itu 2, 3. Kita tulis C-nya 3. Berapa hidrogennya? 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Hidrogennya 6. Oksigennya 1, berarti O. Sekarang kita cari yang sana, alkanonnya. Berapa C-nya? Jumlah C-nya itu 2, 3. Sama ya. Berapa hidrogennya? 3 tambah 3, 6. Oksigennya 1, sama. Nah, di sini rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Satunya alkanal, satunya alkanon. Sudah paham? Sekarang kita cari rumus umumnya untuk mencari rumus umum. Nah, cari dari sini. C-nya 3, hidrogennya 6. Berarti 2 kalinya ya. Nah, maka rumusnya adalah CnH2nO. Nah, ini rumus molekulnya 2 isomer ini, 2 senyawa ini. Jadi kalau kamu disuruh membuat isomer, kamu masukkan sesuai rumusnya ini CnH2nO, berarti kamu membuat isomernya alkanal sama alkanon. Nah, jadi nanti saya kasih soal bagaimana cara membuat isomer isomer fungsional ini. Kalau sudah paham, saya hapus ya, saya lanjutkan yang 3, pasang yang ketiga terakhir, yaitu asam alkanoat sama alkil alkanoat. Nah, jadi pasangan yang ketiga yaitu asam alkanoat sama alkil alkanoat. Contohnya misalnya asam alkanoatnya COOH, ini CH3. Nah, ini HCOOCH3. Nah, sekarang kita kasih nama asam alkanoat. Jadi A diganti oat ya. C-nya 2, berarti apa? Asam etanoat. Terus yang sana metil, ini metanoat. Maka ini namanya metil metanoat. Nah, sekarang kita cari rumus molekulnya dari 2 senyawa ini. Rumus molekul untuk asam metanoat berapa jumlah C-nya? 1, 2 ya. C-nya 2. Hidrogennya 3 tambah 1 berarti 4. Oksigennya berapa ini? 2. O-nya 2. Terus yang sana alkil alkanoat. Kita hitung semuanya. C-nya berapa? 2, sama. Hidrogennya 1 tambah 3, 4. Oksigennya 2, sama. Nah, berarti ternyata asam alkanoat berisomer fungsi sama alkil alkanoat, di mana rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, sekarang kita cari dari rumus molekul, kita cari rumus umumnya. C-nya 2, hidrogennya 4. Berarti 2 kalinya ya. Berarti rumusnya CnH2n. Terus untuk O-nya apakah mengikuti C? Apakah mengikuti N? Tidak ya. Jadi untuk oksigen tidak mengikuti jumlahnya C. Kalau jumlahnya C 4, O-nya berarti 4. Tidak. O-nya selalu 2. Nah, sehingga rumusnya CnH2nO2. Nah, ini rumus molekulnya asam alkanoat sama alkil alkanoat. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Sekarang saya kasih soal-soalnya. Bagaimana cara membuat
isomer ketiga-tiganya ini tadi. Untuk yang rangka saya rasa sudah paham. Jadi nanti itu sebetulnya isomer rangka sama posisi itu ada di kelas 11. Cuma di sini saya singgung lagi, mungkin ada yang lupa. Jadi akhirnya di kelas 12 ini saya menerangkan lagi lanjutannya. Karena isomer fungsional ini ada di kelas 12, sedangkan isomer rangka sama isomer posisi itu ada di kelas 11. Nah, sekarang saya kasih soal bagaimana cara membuat isomer fungsional. Soalnya tulis semua rumus kemungkinan dan beri namanya menurut IUPAC. Yang A misalnya C4 H10O. Terus yang B C4 H8O. Dan yang C C3 H6O2. Nah, misalnya kalau kamu kalau ada rumus seperti ini, berarti kamu harus membuat isomernya fungsional tadi yang sepasang-sepasang. Jadi kalau misalnya, oh ini rumusnya alkanol, jadi kamu ya harus membuat isomernya apa, alkanol pasangannya sama alkoksi. Ya. Sekarang C4H10O, berarti kalau kita masukkan sesuai dengan rumusnya apa? CnH2n plus 2O ya. Berarti ini nanti kamu membuat isomernya apa? Kamu membuat isomernya alkanol sama alkoksi alkanal. Terus ini kamu buat isomernya apa? Ini kamu buat isomernya apa? Alkanal. Kalau kita masukkan kan CnH2nO. Tadi CnH2nO kan rumusnya alkanal sama alkanon. Terus kalau O-nya 2, nah jelas rumusnya apa? Asam alkanoat sama alkil alkanoat. Nah, berarti ini pasangan-pasangan isomernya. Nah, jadi alkanol berarti nanti kamu membuat isomernya alkanol. Ada berapa? Misalnya jawabannya ada 4, ya kamu harus menemukan 4. Terus alkoksi alkana, misalnya ada 2 atau ada 3, ya kamu harus menemukan. Nanti kita jumlah berapa isomernya. Begitu juga alkanal sama alkanol. Saya kerjakan yang pertama dulu ya. Jadi C4H10O berarti kamu membuat isomernya apa? Alkanol sama alkoksi alkana. Nah, sekarang kita kerjakan yang A dulu, yaitu alkanol sama alkoksi alkana. Saya hapus ya, saya kerjakan satu persatu. Nah, sekarang kita kerjakan yang alkanol dulu. Alkanol. Tadi C-nya 4, hidrogennya 10O ya rumusnya. Sekarang kita kerjakan alkanol. C-nya 4, kita jajar 4. 1, 2, 3, 4. OH-nya taruh di ujung. Karena di sini alkanol ya, OH-nya di ujung dulu. Jadi gini, kalau kamu membuat isomer, kalau ada gugus fungsinya, pertama gugus fungsinya itu dikasih nomor 1 dulu. Setelah itu kamu bisa pindah atau dipindah posisinya, bisa atau tidak. Misalnya, oh ini bisa Bu, saya taruh di nomor 2. Berarti dia punya isomer itu. Nah, jadi ini ya,
Kalau saya masukkan, kita masukkan hidrogennya, C-nya sudah sama ya, tuh 2, 3, 4. Sekarang kita masukkan hidrogennya, berarti ini H3, H2, H2, H2. Sekarang kita hitung hidrogennya, 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, 9, tambah 1 ini 10, sama, oksigennya 1. Apa namanya? 1 butanol. Terus OH-nya Bu, bisa Bu di nomor 2. Bisa ya, kalau ini OH saya ganti, berarti 1, 2, 3, 4. OH-nya ganti saya taruh di nomor 2. Saya tulis di sini H3, ini H2, ini H3. Apa namanya? Berarti 2 butanol. Terus Bu, diapakan lagi? Kamu coba lagi. Apakah bisa di nomor 3? Kalau OH ini saya taruh di bawah ini, ditaruh di C yang ini, taruh di bawah. Apakah nomornya kamu beri nomor dari kanan ke kiri? 1, 2, 3? Tidak. Kalau OH-nya kamu taruh di sini, maka memberi nomornya dari kiri ke kanan. Tidak boleh kamu dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, karena OH-nya di prioritas. Nah, di prioritas dikasih nama serendah mungkin, kasih nomor serendah mungkin atau sekecil mungkin. Sekarang kalau gitu, kalau sudah tidak bisa di nomor 3, maka induknya kita potong 1. Tadi yang rantai utamanya 4, kita potong 1 itu dibuat cabang, rantai induknya jadi 3 ya. Kalau saya tulis 1, 2, 3. Terus OH-nya taruh di mana Bu? Taruh di ujung dulu. Terus C yang 1 tadi dibuat cabang. Sekarang kita lengkapi hidrogennya. H3 ini tinggal H ya. Terus ini tangannya C ini kan kurang 2, berarti H2. Kalau kita hitung tuh 2, 3, 4, sama C-nya 4. Hidrogennya 3 tambah 3, 6, tambah 1, 7, tambah 2, 9, tambah 1, 10, sama. Oksigennya 1, sama. Apa namanya ini? Apa namanya? 2 metil ya, 2 metil 1 propanol. Nah, ini tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bisa enggak dicoba lagi? Kira-kira di mana? Coba lagi. Cabangnya tetap, OH-nya tetap di mana? Taruh di nomor C, nomor 2. Nah, artinya yang keempat ya, ini yang keempat, C-nya 3, 1, 2, 3. OH-nya ditaruh di atas di nomor 2. Ini cabangnya CH3, H3, H3. Nah, apa namanya? 2 metil 2 propanol. Berarti ini adalah 2 metil 2 propanol. Bisa lagi? Sudah tidak bisa ya. Nah, jadi di sini alkanol, untuk alkanol sendiri, jadi ini saya tulis gini ya, di atas ini ya, C4H10O. Ternyata isomernya alkanol ada berapa? Ada 4 isomer. Nah, ini untuk alkanol saja ada 4 isomer. 1 butanol, 2 butanol, 2 metil 1 propanol, dan 2 metil 2 propanol. Berarti untuk alkanol punya 4 isomer. Sekarang bagaimana yang alkoksi? Ada berapa? Nah, kita kerjakan yang alkoksi. Ya, kita kerjakan yang alkoksi. Alkoksi alkanol. Punya 4. 1, O, 2, 3. 1, 2, 3. Ini H3, H2, H2, H3. Apa namanya? Ini sebagai alkoksi, ini sebagai alkanol.
metoksi propana ya. Ini metoksinya, ini propana. Maka namanya adalah metoksi propana. Nah, ini satu sini. Terus diapakan lagi? Coba C-nya ditaruh di etil ya. Berarti di sini O-nya ini. Nah, ini H2 H3. Ini H2 H3. Apa namanya? Etoksi etanan. Nah, ada 1, 2. Terus bisa apa lagi coba ini? Ini tadi kan 1 metoksi ya. Nah, sekarang metoksinya di nomor 2. Nah, jadi nomor 3 metoksinya di nomor 2. Nah, ini H3, ini H3, ini H3. Apa namanya? 2 metoksi propana. Nah, jadi untuk alkoksi alkana ternyata punya 3 isomer. Nah, jadi di sini alkoksi alkananya punya 3 isomer. Jadi, terus kalau tanyakan berapa keseluruhan isomernya C4H10O, ada berapa? Tadi alkanol ada 4, alkoksi alkana ada 3. Berarti C4H10O punya 7 isomer. Yaitu dari 4 isomernya alkanol. Nah, terus 3 isomernya ditambah 3 isomernya. Ditambah 3 isomernya alkoksi alkana. Nah, jadi ini. Nah, saya hapus ya. Jadi ada 7 isomer untuk C. Saya lupa. Jadi, kalau kita simpulkan C4H10O itu punya 7 isomer. Terdiri dari 4 isomernya alkanol ditambah 3 isomer dari alkoksi alkana. Dari saya ada 3 isomernya alkoksi alkana. Nah, ini untuk C4H10. Ini soal yang A ya. Sekarang soal yang B. Tadi C4H8O. Kalau kita masukkan sesuai dengan rumus umumnya, CF N-nya 4, hanya 8. Berarti 2 kalinya ya. Berarti ini isomernya siapa? Isomernya alkanal sama isomernya alkanol. Nah, jadi kamu membuat isomernya alkanal sama alkanol. Kalau sudah, kita kerjakan. Ada berapa isomer? Yang atas saya hapus dulu ya. Atas saya hapus. Sekarang kita kerjakan yang alkanal dulu. Jadi, alkanal. Hidrogennya 4, hidrogennya 8. Oh, kita masukkan, kita tulis C-nya 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Berarti ini O, ini H. Ya, kita lengkapi hidrogennya H3, H2, H2. Nah, kita masukkan C-nya 4, 1, 2, 3, 4 sama. Hidrogennya 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 1, 8. Oh, oksigennya 1. Apa namanya ini? C-nya 4 berarti apa? Butanol. Nah, butanol. Terus diapakan lagi? Induknya dipotong 1, rantai utamanya dipotong 1. Nah, tadi 4 kita jadikan 3. 1, 2, 3. Ini O, ini H.
Terus satunya tadi dibikin cabang. Nah, kita cocokkan apakah sama jumlah C samahannya tuh 2, 3, 4, C-nya 4 sama. Hidrogennya 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7 tambah 1, 8. Oksigennya 1 sama. Apa namanya? 2 metil. Namanya adalah 2 metil. Induknya 3. Apa 3? Propanol. Apakah ada lagi? Nggak bisa ya. Ditaruh di mana lagi nggak bisa. Nah, berarti pada alkanal ada berapa isomer? Untuk alkanal ada 2 isomer ya. Ini alkanal ada 2 isomer. Ini 1, 2. Jadi pada alkanal ada 2 isomer. Terus alkanol ada berapa alkanol? Nah, kalau sudah hapus, sekarang ganti alkanal. Alkanon ya, alkanon sudah ketemu 2. Sekarang bagaimana kalau alkanon? C4 saya tulis lagi. Sekarang kita kerjakan yang alkanon. Nah, yang 4, 1, 2, 3, 4. Terus ini saya taruh di sini ya, alkanon. Saya lengkapi H3, H2, H3. Nya hitung tuh 2, 3, 4 sama. Oksigennya hidrogennya 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8. Oksigennya 1. Apa namanya? Alkanon. A diganti on. Tuh 2, 3, 4. 4 berarti kan butana. A diganti on jadi butanon. Boleh kamu kasih angka 2 butanon, boleh. 2 tidak dikasih butanon saja tidak apa-apa, karena tidak mungkin nomor 3. Sekarang kamu perhatikan, sekarang apakah ini bisa di nomor 3? Kalau gugus on ini saya taruh di sini, di C yang ini, maka tetap namanya juga 2 butanon. Kamu memberi namanya tidak boleh dari kiri ke kanan, tapi kanan ke kiri. Nah, jadi ini ya, kalau C ini kamu ini taruh di sini, berarti ngitungnya dari kanan 1, 2. Berarti juga 2 butanon. Makanya angka 2 pada butanon ada yang ditulis, ada yang tidak. Karena tidak ada kemungkinan nomor 3. Sehingga ada yang di buku tidak dituliskan angka 2. Karena tidak mungkin nomor 3. Kalau ada kemungkinan nomor 3, angka 2 harus ditulis. Ya, terus butanon berarti apa lagi Bu? Berarti tidak bisa. Kalau dibikin cabang nggak mungkin. Karena kalau C-nya 3, terus C-nya 1 ditaruh di mana? Kalau di sini kan tangannya C ketemu 5. Jadi pada alkanon, pada butanon hanya ada 1 isomer. Sehingga C4H8O tadi alkanal punya 2, alkanonnya punya 1. Jadi alkanon sini punya 1 isomer. Ya, jadi alkanon punya 1 isomer. Saya tulis ini ya. Jadi alkanon punya 1 isomer. Terus kalau dijumlah C4H8O berarti punya berapa isomer? 3 isomer, yaitu 2 tadi alkanal, sedangkan alkanon 1. Ya, jadi C4H8O punya 3 isomer. Punya 3 isomer. Terdiri dari 2 isomernya alkanal ditambah 1 isomernya alkanon. Nah, jadi keseluruhannya ada 3. Itu untuk isomer fungsional alkanal sama alkanon. Sekarang soal yang C ya. Soal yang C yang terakhir yaitu apa tadi? C3H6O2. Soal yang C tadi C3H6O2.
H6O2. Karena punya 2 berarti secara otomatis ini punyanya asam alkanoat sama alkil alkanoat. Nah, jadi kalau oksigennya 1 itu berarti jangan lupa ada 2 kemungkinan ya. Isomernya alkanol sama alkoksi atau isomernya alkanal sama alkanol. Jadi kalau O-nya 2 sudah punyanya ini beda sendiri karena oksigennya 2. Nah, sekarang kita kerjakan yang asam alkanoat dulu. Asam alkanoat. C-nya 3 berarti 1, 2, 3. Ini O, ini OH. Ini H2, ini H3. Sekarang kita masukkan jumlahnya tuh 2, 3, C-nya 3. Hidrogennya 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Oksigennya 2 sama. Apa namanya? Asam alkanoat. Berarti A diganti OA. C-nya 3 kan propana, maka jadi propanoat. Jangan lupa depannya dikasih asam. Maka ini namanya apa? Asam propanoat. Terus Bu, diapakan lagi? Apakah bisa dijadikan cabang? Bisa nggak dijadikan cabang? Kalau C ini saya taruh di bawah, apakah dia sebagai cabang? Tidak, berarti hanya ada 1. Kemudian alkil alkanoatnya, saya hapus saja ya. Jadi di sini, jadi asam alkanoat ada 1 ya. Di sini saya tulis ada 1 isomer. Sekarang kita cari alkil alkanoatnya. Ada berapa alkil alkanoat? Alkil alkanoat. Ini saya tulis C-nya tadi 3 ya. Ini O H3. Berarti H3 untangnya sama. C-nya berapa? 3 tuh 2, 3 sama. Hidrogennya 6, 3 tambah 3, 6. Oksigennya 2. Apa namanya? Berarti ini metil etanoat. Apa namanya? Metil etanoat. Terus bisa nggak kemungkinan lagi? Bisa ya, induknya apa, rantai induknya atau rantai utamanya metanoat. Berarti ini H, C, ini O, CH2, CH3. Kalau kita masukkan C-nya tuh 2, 3 sama. Hidrogennya 1 tambah 3 tambah 2, 3 tambah 3, 6 sama. Oksigennya 2. Apa namanya? Berarti ini etil, ini metanoat. Etil metanoat. Etil metanoat. Jadi sudah tidak bisa lagi ya kemungkinannya lagi. Maka pada alkil alkanoat punya 2 isomer. Nah, ini punya 2. Jadi kalau dijumlah berarti 3 isomer. Nah, jadi C3H6O2 punya 3 isomer yang terdiri dari asam alkanoat 1, alkil alkanoatnya 2. Nah, jadi ini mau isomer struktur yang meliputi 3, yaitu isomer rantai, isomer posisi, dan isomer fungsional. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.